Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'adil amin. Para mu'allaf dan muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi untuk menghafalkan surat Al-Lahab ayat 1-5, khususnya kepada para mu'allaf yang perlu membekali beberapa surat pendek untuk bacaan sholatnya. Surat Al-Lahab ini menceritakan kisah pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghalangi Kanjeng Nabi untuk berdakwah. Ini diabadikan. Surat Al-Lahab ini mirip namanya paman Nabi, tetapi artinya ini adalah api yang bergejolak. Baik, kita segera mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Ini saya potong satu-satu per kata supaya gampang mengartikan, supaya nanti kalau sudah hafal juga otomatis tahu artinya. Nah, ini tabbat ini artinya binasa atau celaka. Yada ini panjang ya, ini ada model tulisan, kalau ada tulis garis di atasnya ini artinya panjang, bukan yada tapi yada dua ketukan, bukan api tapi api, ini dua ketukan ya. Nah, yada ini panjang, ini menunjukkan dua. Lebih gampang sebenarnya kalau tulisannya Arab ini, nggak membingungkan. Tabbat yada, kalau yadun itu satu, kalau yada ini menunjukkan dua, kedua tangan. Baik, kita latihnya dulu aja. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini double ya, syaddah tasdid. Jadi nanti kalau ini diberhentikan bunyinya bukan wa tabb, bukan begitu ya, tapi wa tabb. Nah, double karena akan berbunyi wa tabba, tapi a-nya nggak jadi bunyi. Ini bacanya double. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Sekali lagi, bukan wa tabb, bukan begitu, tapi wa tabb, ditahan dulu karena double. Selanjutnya, ma aghna anhu malu wa ma kasab. Jadi ini saya potong lagi ya. Ma ini satu kata, aghna satu kata, anhu itu terdiri dari dua kata, an dan hu. Maluhu itu malu hu ya, artinya hu. Hu ini adalah nya ya. Wa ma kasab. Jadi ini terdiri dari banyak kata. Ma aghna an hu malu hu wa ma kasab. Ma tidak, aghna cukup atau berguna ya. Aghna itu sebenarnya bisa diartikan juga kaya, tapi
dalam hal ini berguna ya. Ghaniyun itu kaya, ma'aghna itu nggak cukup gitu loh. Jadi serba kekurangan, ma'aghna itu tidak cukup atau kekurangan, atau bisa disebutkan tidak berguna. Ma'aghna an dari hu dia, malu harta kekayaan, hu nya, wa dan ma segala sesuatu, kasab yang dilakukan ya. Jadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, itu artinya tidaklah berguna bagi dia, baginya hartanya dan apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan. Sekali lagi, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, ditirukan aja panjang pendeknya, kosakatanya, intonasinya, karena ini sesuai dengan potongan-potongan kata. Saya naron zata lahab. Kalau ini B-nya 1, jadi nggak perlu ditahan, langsung ada pantulan atau kol-kolah istilahnya dalam tajwid itu namanya kol-kolah, hentakan atau benturan atau apa ya, pantulan. Saya naron zata lahab. Sekali lagi, saya naron zata lahab. Artinya ini aja pakai bahasa Arabnya dulu. Saya sa ini menunjukkan akan ya. Sa ini menunjukkan akan, yasla menyentuh atau menjilat atau mengenai, sa akan, yasla mengenai kepada dia, naron api, api neraka, zata yang mempunyai lahab gejolak ya. Akan menyentuh dia api neraka yang mempunyai gejolak. Nah, coba kita lihat ini, saya naron zata lahab. Kelak atau akan ya, besok kelak, ketika di akhirat kelak dia akan terkena api neraka yang bergejolak ya. Yang penting para mu'alaf tahu asal mulanya ya. Jadi di dalam agama Islam ini Anda dipercaya untuk mengetahui membaca firman yang asli. Kalau di agama yang dulu, Anda bahkan pemimpin Anda pun tidak pernah melihat firman yang asli seperti ini. Kelak dia akan terkena api yang bergejolak. Saya naron zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ini terdiri dari kata-kata wa imra'atuhu, dan perempuannya dan wanitanya, ini maksudnya istrinya, dan istrinya, hammalata itu yang membawa, al-hatab itu kayu bakar. Ini apa ya, permisalan membawa kayu bakar itu tukang fitnah. Wa imro'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab yang membawa kayu bakar. Membawa kayu bakar itu kemana-mana membakar, memfitnah sana sini ya. Jadi kalau dalam tradisi Arab, sindiran hammalatal hatab itu yang membawa kayu bakar, itu yang menyebar fitnah sana sini. Kalau dalam
tradisi Jawa disebut tumbak cucuan. Tumbak cucuan, tukang fitnah, kemana-mana ke tetangga-tetangga ini menyebarkan fitnah. Maka istrinya ini yang juga tukang fitnah ini akan juga terkena api neraka itu besok ya. Terus fi jidha hablum mim masad. Fi ya, saya potongkan satu-satu. Fi itu di, bisa di dalam atau di. Jidi ini leher. Ha dia. Nah, kalau hu ini menunjukkan laki-laki. Kalau ha ini menunjukkan perempuan. Misalkan Allahumma firlahu warhamhu, itu untuk yang laki-laki. Allahumma firlahu warhamhu. Tapi kalau umma firlaha warhamha, Allahumma firlaha warhamha, ini mendoakan untuk yang perempuan ya. Fi jitiha, di lehernya, hablun. Hablun itu tali, ikatan ya. Mim masad, dari ijuk, dari sabut ya. Jadi ciri-cirinya istrinya Abu Lahab ini, dia kemana-mana itu nyebar fitnah dan punya ciri khas di lehernya itu tergantung kayu apa, tali yang dipintal untuk kalung ya. Fi jidi, di ini di lehernya, hablun itu tali, min dari masad, dari ijuk ya, dari sabut. Baik, kita ulangi lagi dari depan. Setelah tahu satu-satu, ini kita baca latinnya saja ya. Nanti kalau pengen tahu artinya diulangi sendiri, di pause, diingat menit-menitnya. Kita ulangi dari depan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, jadi tahu satu persatu, nanti kalau dibaca gandeng sudah tahu sebenarnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, nanti akan begitu setelah bisa. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Nah, ini kalau yang para mu'alaf yang sudah mulai belajar membaca dengan huruf hijaiyah, ini bisa dibaca ya. Saya bacakan ya biar pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
Nah, ini saya tambahi sedikit ya, sedikit info ya. Kalau ada panjang yada, ini panjang, kemudian setelah panjang atau dua ketukan misalnya, kemudian ada alif di fathah, ini dibaca panjang, bukan dua tetapi bisa sampai 6. Ini namanya mad jaiz munfasil ya. Ini tambahan saja sih. Jadi kalau ada panjang terus celeret lengkung gini, ini sebenarnya panjangnya sampai 6. Jadi begini misalnya, tabat yada abi lahabin wa tab. Ya, jadi boleh sampai panjang seperti itu supaya jelas bahwa panjangnya jelas. Nah ini juga sama, setelah panjang fathah panjang double, kok ada fathah alif fathah di sini ya, tadi sama ya, ini ada panjang double terus setelahnya ada alif fathah, sama ini ada panjang double kemudian ada alif fathah, ini juga mad jaiz namanya. Jadi panjangnya ini bisa sampai 6. Kita ulangi ya, tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ya. Saya naron zata lahab wam ra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sekali lagi ya, tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa ra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Nah, para pemirsa yang ingin menempatkan zakatnya di tempat yang jelas-jelas mudah dicairkan dan tepat sasaran, silahkan membantu donasi di Ayah Sofia. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.